Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kisah Saijah dan Adinda, karya Multatuli alias Edward Dawes Dekker. Begini ceritanya. Alkisah, di sebuah desa nun jauh di sana, tepatnya di Kabupaten Lebak, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Saijah. Mereka hidupnya tidak tenang dan sangat menderita karena selalu diganggu oleh kesewenang-wenangan Demang Wirakusuma. Pada suatu hari, datanglah Demang ke rumah Saijah dan berkata dengan kasarnya, "Hei, mana harta bendamu? Kamu harus membayar pajak." "Ampun Tuan, saya tidak mempunyai harta apa-apa." Kalau begitu, kerbau ini saja sebagai penggantinya." "Jangan Tuan, saya mohon jangan diambil kerbau ini, karena ini hanya satu-satunya milik kami dan kami tidak mempunyai harta apa-apa lagi Tuan." "Tidak bisa, kerbau ini akan saya bawa sebagai ganti membayar pajak." Akhirnya kerbau itu pun diambil dan dibawa oleh Demang Wirakusuma. Dengan kejadian itu, ibunya Saijah pun jatuh sakit. Singkat cerita, ibunya Saijah pun meninggal dunia. Ayahnya sangat terpukul dengan kematian istrinya itu. Hingga lama-kelamaan ia kehilangan akal sehatnya. Dan sekarang entah di mana keberadaannya. Tahun demi tahun terus berlalu. Saijah pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Kemudian ia menjalin kasih dengan seorang gadis cantik yang bernama Adinda, yang merupakan tetangganya. Pada suatu hari, Saijah pamit pada Adinda untuk mencari pekerjaan. "Adinda, saya tidak mau diam saja di desa ini. Saya tidak mau terus-terusan menderita. Dan saya akan pergi mencari pekerjaan. Saya berjanji akan kembali lagi jika sudah berhasil." Saijah meyakinkan Adinda. Akhirnya Adinda pun setuju. Berangkatlah Saijah ke Betawi untuk mencari pekerjaan. "Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau tidur di sini." "Oh, maaf Tuan, saya tadi kelelahan habis perjalanan jauh." "Mau apa kamu jauh-jauh datang ke Betawi?" Saya mau mencari pekerjaan Tuan." Kebetulan saya sedang membutuhkan seseorang untuk merawat kuda. Maukah kau bekerja denganku?" Iya, saya mau Tuan." Saijah bekerja dengan tekun dan semangat. Sang menir pun puas dengan hasil kerja Saijah. Nah, pada suatu hari, Saijah menghadap menir dan berkata, "Tuanku, bolehkah saya pulang kampung?" "Apa? Kamu mau pulang kampung? Nei. Kamu tidak boleh pulang." Tetapi diam-diam Saijah berhasil kabur. Tibalah Saijah di kampung halaman. Tetapi sayang, Adinda sudah
tidak ada di kampung lagi. Saijah mendapat kabar kalau Adinda dan keluarganya sudah pergi dan merantau ke Lampung. Saijah pun pergi dan menyusulnya ke Lampung. Adinda! Siapa itu yang memanggilku? Oh, Saijah, syukurlah kau telah kembali. Tetapi tiba-tiba, dor! Ayah Adinda tertembak dan tewas. Sedangkan Adinda pun terluka parah terkena tembakan Belanda. Saijah berusaha untuk menolong Adinda. Adinda, kamu bisa bertahan. Jangan tinggalkan aku. Hei, menyerahlah. Kamu sudah terkepung dan tidak bisa lari kemanapun. Kurang ajar kau. Saijah berusaha untuk melawannya. Tetapi karena lawan yang tidak seimbang, Saijah tewas ditusuk bayonet oleh pasukan Belanda dan tewas di hadapan jasad Adinda. Demikianlah cerita tentang Saijah dan Adinda. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Jika kita berjanji, maka harus ditepati. Karena janji itu adalah hutang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.